Di usianya yang sudah menginjak kepala 5, Mbak Ratna, pengurus rumah tangga baruku, bukanlah sosok biasa. Ia memang jauh lebih tua dari istriku. Namun, justru pesonanya, gerak-gerik lincahnya, dan potongan daster satin yang sering kali tersingkap menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan di hunian minimalis kami di pinggiran BSD City. Semua bermula di tahun 2024 ini, saat istriku, Siska, dan putra kecil kami, Rian, pergi meninggalkan aku dan Mbak Ratna berdua saja karena urusan keluarga di luar kota. Suatu malam, aku melihat sebuah pemandangan rahasia melalui celah pintu kamarnya yang tidak tertutup rapat. Pemandangan itu tak terduga, mengubah segaranya, dan meruntuhkan batasan antara majikan dan bawahan. Pengurus rumah tanggaku yang satu ini memang berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebelumnya. Usianya sudah 51 tahun, namun tingkah dan gerak-geriknya masih seperti wanita 30-an yang energik. Bahkan menurutku, terkadang sikapnya agak genit dan terkesan menggoda, apalagi jika Siska dan Rian sedang tidak ada di rumah. Mbak Ratna seperti sengaja mencari perhatianku dengan berbagai cara. Kalau hanya ada aku dan dia di rumah, selalu saja ada alasan untuk sok sibuk di depanku. Suatu kali, aku sedang duduk menikmati espresso di balkon belakang, setelah pulang dari kantor agensi periklanan tempatku bekerja. Mbak Ratna, yang saat itu kulihat baru saja selesai mandi, sibuk mengepel lantai area laundry dekat dapur. Lalu perlahan berpindah mengepel ke area balkon tempat aku duduk. Tingkahnya seolah memancing agar aku memperhatikan dirinya yang saat itu hanya mengenakan daster pendek berbahan tipis. Pokoknya ada saja deh, ulahnya dalam mencari atensi. Awalnya aku mencoba acuh, namun lama-kelamaan aku mulai terbuai. Mbak Ratna memiliki kelebihan fisik yang cukup menonjol dan besar, sesuatu yang mulai sering mampir di ruang imajinasiku. Padahal jika dipikir secara logika, wajahnya biasa saja. Masih jauh lebih cantik Siska yang baru 27 tahun. Sedangkan aku sendiri saat ini berusia 32 tahun. Namun, pembawaannya yang lincah membuatnya tampak jauh lebih muda dan berisi. Kisahku dengan Mbak Ratna terjalin tanpa sengaja. Semua terjadi karena rasa penasaranku, adanya kesempatan, dan juga karena sikapnya yang memang selalu provokatif. Semuanya bermula ketika Siska memutuskan memecat asisten lama kami. Selain kerjanya lamban, asisten lama itu selalu menuntut kenaikan upah setiap 3 bulan. Padahal pekerjaannya hanya membersihkan apartemen, memasak, dan menjaga Rian. Mending kita cari yang baru saja, Mas. Masa tiap sebentar minta naik gaji, padahal Rian sudah mulai masuk TK. Keluh Siska saat itu. Selama 2 minggu, kami hidup tanpa bantuan. Aku yang bertugas mengantar jemput Rian ke sekolah. Karena jadwalku di kantor kreatif lebih fleksibel dibanding Siska, yang bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta, aku sering membawa Rian ke kantor. Namun, bosku, Pak Andre, akhirnya menegurku. Elu ini sebenarnya mau jadi kreatif director, apa mau jadi babysitter sih, bro? Kok tiap hari gue lihat elu bawa anak ke studio? Ini kantor, bukan tempat penitipan anak. Tegur Pak Andre dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Iya, maaf Andre, gue lagi pusing nyari orang buat di rumah. Bini gue belum dapat yang cocok, jawabku. Lalu Andre memberi saran. Ya sudah, coba tanya ke ibu kantin di gedung sebelah. Dia banyak relasi orang-orang dari Jawa Tengah yang mau kerja di Jakarta. Singkat cerita, melalui perantara tersebut, datanglah Mbak Ratna. Ia berasal dari sebuah desa di dekat Solo. Syaratnya, ia harus tinggal di dalam, live-in, karena tidak memiliki sanak saudara di Jakarta. Kami tentu setuju, karena memang ada kamar kosong di area belakang. Mbak Ratna lahir tahun 1973. Saat melihat KTP-nya, aku dan Siska sempat tidak percaya ia sudah berusia 51 tahun. Penampilannya sangat rawat, kulitnya putih bersih tanpa kerutan berarti,
dan bicaranya sangat santun dengan logat Jawa yang kental. Pagi itu sebelum kami berangkat kerja, Siska memberikan instruksi mendalam. Ya sudah mas, aku cocok sama Mbak Ratna. Orangnya kalem dan gak neko-neko soal gaji. Yang penting ada tempat tinggal. Rian juga kelihatannya langsung nempel, bisik Siska padaku sebelum ia berangkat dengan ojek online. Aku melanjutkan pembicaraan dengan Mbak Ratna. Ia mengenakan gamis longgar dan kerudung panjang saat pertama datang. Maaf ya Mbak, kamarnya tidak terlalu besar, ujarku sambil mengantarnya ke belakang. Boten nopo-nopo mas, segini sudah mewah buat saya. Yang penting bisa buat istirahat dan tidak perlu bayar kos lagi, jawabnya lembut. Seiring berjalannya waktu, Mbak Ratna terbukti sangat rajin. Siska sangat puas karena semua urusan rumah beres. Bahkan Rian jauh lebih penurut pada Mbak Ratna dibanding pada ibunya sendiri. Siska yang terkadang malas mengurus anak karena lelah bekerja, merasa sangat terbantu. Karena saking sayangnya, Siska bahkan memberikan banyak baju bekasnya, termasuk daster-daster longgar yang dulu dipakai saat hamil Rian. Biar Mbak Ratna betah mas, lagian badannya kan lebih berisi dari aku. Jadi daster hamilku malah pas di dia, kata Siska suatu malam. Ketegangan mulai terbangun ketika memasuki bulan ketiga Mbak Ratna bekerja. Siska sering menyuruhku menemani Mbak Ratna mengobrol di ruang tengah, jika Siska sudah mengantuk duluan saat menonton TV. Kami jadi sering berbagi cerita, dan entah mengapa, obrolan kami mulai sering menyerempet hal-hal yang bersifat pribadi. Puncaknya terjadi saat liburan sekolah. Siska memutuskan membawa Rian pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta selama 2 minggu. Aku tidak bisa ikut karena sedang ada proyek besar yang harus diselesaikan. Mas di rumah saja sama Mbak Ratna, biar rumah ada yang jaga, pesan Siska. Di hari pertama mereka pergi, suasana rumah terasa sunyi. Namun ada yang berbeda dari Mbak Ratna. Sore itu sepulang kerja, aku mendapati Mbak Ratna tidak lagi mengenakan gamis dan hijab panjangnya. Ia mengenakan daster satin pendek pemberian Siska. Rambut ikalnya yang sebahu tergerai bebas. Kok bajunya seperti punya Siska, Mbak? Tanyaku sambil menyesap kopi. Mbak Ratna duduk di kursi kayu di dekatku. Iya, Mas. Tadi habis bersih-bersih, gerah sekali. Jadi saya pakai ini. Katanya Mbak Siska sudah tidak dipakai lagi. Apa saya terlihat aneh pakainya? Tanyanya sambil sedikit membetulkan posisi duduknya yang membuat daster itu semakin ketat di bagian dada. Aku terdiam. Jujur, daster itu tampak jauh lebih hidup saat dikenakan Mbak Ratna dibandingkan saat dipakai Siska yang bertubuh slender. Ada lengkungan-lengkungan yang begitu nyata terlihat karena Mbak Ratna tampaknya tidak mengenakan pakaian dalam di balik daster tipis itu. Cocok kok Mbak, malah kelihatan lebih muda, jawabku gugup. Malam harinya aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Mbak Ratna dengan daster satin itu terus menari-nari. Sekitar jam 1 pagi, perutku terasa lapar. Aku berniat menuju dapur untuk memasak mie instan. Saat melewati koridor menuju area belakang, aku melihat pintu kamar Mbak Ratna sedikit terbuka. Awalnya, aku ingin memanggilnya, namun niat itu urung. Melalui celah pintu dan pantulan cermin lemari yang besar, aku melihat Mbak Ratna sedang duduk di pinggir tempat tidur. Ia tampak sedang tenggelam dalam fantasinya sendiri, bergerak dengan ritme yang menunjukkan kerinduan yang mendalam. Aku terpaku. Jantungku berdegup kencang. Dalam kegelapan koridor, aku hanya bisa menonton dalam diam, terpesona oleh pemandangan yang seharusnya tidak aku lihat. Namun, tiba-tiba, mata kami bertemu melalui pantulan cermin tersebut. Mbak Ratna tersentak, namun ia tidak langsung menutupi dirinya. Ia justru menatapku balik dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Wajahnya merona merah di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. "Mas, butuh sesuatu?" Tanyanya lirih. Aku tidak menjawab. Dorongan impulsif menguasai pikiranku.
Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Malam itu, dalam suasana yang penuh ketegangan, sebuah rahasia besar terungkap. Mbak Ratna mengaku bahwa selama ini ia berbohong kepada kami. Maafkan saya, Mas. Sebenarnya saya sudah menjanda selama 10 tahun. Anak saya pun sudah tidak ada sejak kecil. Saya berbohong pada Mbak Siska bilang punya suami di kampung, karena biasanya majikan perempuan tidak mau menerima asisten yang janda atau sendirian. Mereka takut suaminya digoda, tuturnya sambil menunduk malu. Yang lebih mengejutkan lagi, Mbak Ratna ternyata mengenal bosku, Pak Andre. Mas tahu Pak Andre? Saya pernah bekerja di rumahnya setahun yang lalu, tapi saya dipecat karena istrinya cemburu besar. Pak Andre sering sekali masuk ke kamar saya saat istrinya tidak ada, dan itu membuat saya sangat tidak nyaman karena dia kasar, ungkapnya. Aku terperangah. Ternyata gaya bicara lugu Pak Andre yang so asik itu menyembunyikan sisi gelap yang pernah menyakiti Mbak Ratna. Disinilah aku merasa ada perbedaan besar. Aku melihat Mbak Ratna bukan sebagai objek, melainkan sebagai wanita yang butuh perhatian. Sudah Mbak, rahasia ini aman sama saya. Mbak tetap kerja di sini. Anggap saja kita saling menjaga, bisikku. Mbak Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas baik sekali, berbeda dengan Pak Andre. Sebagai tanda terima kasih, bolehkah saya memberikan sesuatu yang spesial malam ini? Ibarat kucing yang diberi umpan lesat, pertahananku runtuh sepenuhnya. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana sebuah hubungan terlarang dimulai di bawah atap yang selama ini aku anggap suci. Pengalamanku bersama Mbak Ratna mengajarkanku satu hal, bahwa rahasia dan godaan bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Hubungan ini memang memberikan sensasi baru yang belum pernah kudapatkan. Namun di balik itu semua, ada risiko besar yang siap menghancurkan rumah tanggaku kapan saja. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga batasan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan terkadang kenikmatan sesaat bisa dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku seharusnya tetap profesional sejak awal? Ataukah Mbak Ratna berhak mencari kebahagiaannya sendiri setelah sekian lama menderita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tekan tombol like jika kisah ini memberi kalian sudut pandang baru, dan pastikan untuk subscribe untuk cerita-cerita kehidupan lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang indah sekaligus mencekam. Di satu sisi, aku merasa memiliki dunia rahasia di dalam rumahku sendiri. Di sisi lain, setiap kali aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu, rasa bersalah menghunjam jantungku seperti sembilu. Mbak Ratna tetap menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia masih bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah wangi aromaterapi sebelum aku berangkat kerja. Namun, ada semacam kode rahasia di antara kami. Sentuhan kecil saat ia memberikan dasi, atau tatapan mata yang lebih lama dari biasanya saat ia menyajikan makan malam. Mas, jangan terlalu sering melamun, bisiknya suatu sore saat aku sedang memandangi taman belakang yang mulai rimbun. Kalau nanti Mbak Siska pulang dan Mas terlihat aneh, dia pasti curiga. Kata-katanya benar. Mbak Ratna jauh lebih tenang dan lihai dalam bersandiwara daripada aku. Ia adalah seorang ahli strategi yang tahu kapan harus menjadi pelayan yang patuh dan kapan harus menjadi sosok yang begitu dominan dalam pikiranku. 2 minggu berlalu begitu cepat.
Kabar melalui WhatsApp dari Siska yang mengabarkan bahwa mereka akan sampai di bandara sore ini membuat seluruh sendi di tubuhku lemas. "Mas, jemput kami ya jam 4 sore," tulis Siska singkat. Aku menoleh ke arah Mbak Ratna yang sedang merapikan spray di kamar utama. Kamar yang selama 2 minggu ini menjadi saksi bisu kealpaanku. Ia menatapku tenang, lalu berkata, "Bersihkan pikiranmu, Mas. Pakai parfum yang biasa. Jangan pakai yang saya berikan kemarin. Bau saya harus hilang dari tubuhmu." Instruksi itu terdengar dingin, namun sangat realistis. Aku segera bersiap-siap. Saat menjemput Siska dan Rian di bandara, aku berusaha tampil seceria mungkin. Rian langsung memelukku erat, menceritakan pengalamannya bermain di sawah kakeknya di Yogyakarta. Siska pun tampak segar setelah beristirahat di kampung. "Gimana rumah, Mas?" Mbak Ratna nggak aneh-aneh kan selama aku nggak ada? Tanya Siska santai di dalam mobil. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. "Enggak kok dek, biasa saja. Dia rajin seperti yang kamu lihat." "Syukurlah, aku sempat agak khawatir karena dia kan tinggal berdua saja sama kamu. Tapi ya sudahlah, dia kan sudah tua, nggak mungkin macam-macam juga." Lanjut Siska dengan tawa ringan yang terdengar seperti ejekan bagi batinku yang kotor. Sesampainya di rumah, Mbak Ratna menyambut kami dengan senyum paling santun yang pernah kulihat. Ia mencium tangan Siska dan langsung menggendong Rian. "Duh, Mas Rian sudah besar ya, makin ganteng kayak bapaknya," ucap Mbak Ratna tanpa sedikit pun rasa canggung. Malam itu, Siska meminta Mbak Ratna memasak hidangan spesial untuk merayakan kepulangan mereka. Di meja makan, suasana terasa sangat aneh bagiku. Aku duduk di depan istriku, sementara Mbak Ratna berdiri tidak jauh dari sana, sibuk menuangkan air ke gelas-gelas kami. Siska mulai bercerita tentang gosip di kampung, sementara mataku tak sengaja menangkap gerakan Mbak Ratna di belakang Siska. Ia sedang merapikan letak piring, namun ujung daster satinnya yang licin bergesekan dengan bahuku secara sengaja saat ia melintas. Aku tersedak air yang kuminum. "Mas, pelan-pelan dong minumnya," tegur Siska sambil memberikan tisu. "Maaf deh, masih agak capek mungkin," jawabku terbata-bata. Mbak Ratna hanya tersenyum tipis, senyum kemenangan yang hanya bisa aku mengerti. Ia seolah ingin menunjukkan padaku bahwa dialah yang memegang kendali atas ketenangan di rumah ini. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka dalam balutan kemewahan. Siska mulai merasa Mbak Ratna terlalu perhatian kepadaku. Bukan karena ia curiga akan adanya perselingkuhan, melainkan karena ia merasa Mbak Ratna lebih tahu selera makanku daripada dia sendiri. "Mbak Ratna, kok kamu tahu Mas Aris lagi nggak mau makan nasi merah?" tanya Siska suatu pagi di dapur. Mbak Ratna menjawab dengan tenang. "Oh, kemarin Mas Aris sempat bilang asam lambungnya naik, Mbak. Jadi saya buatkan bubur ayam halus saja." Siska menoleh padaku. "Mas, kok kamu nggak bilang ke aku kalau asam lambungmu kumat?" Aku hanya bisa tersenyum kecut. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Mbak Ratna bukan lagi sekedar asisten. Ia adalah bayangan yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Pernah suatu malam, saat Siska sudah terlelap di sampingku, aku mendengar suara langkah kaki di koridor. Aku tahu itu Mbak Ratna. Ia seolah memberiku tanda bahwa ia menungguku di dapur. Aku berusaha menutup telinga dan memejamkan mata. Namun rasa penasaran dan tarikan pesonanya yang matang lebih kuat dari logika manapun. Suatu siang, saat Siska sedang pergi arisan dan Rian sedang tidur siang, Mbak Ratna memanggilku ke area gudang belakang dengan alasan ada keran yang bocor.
"Mas, kamu menghindar dariku belakangan ini," ucapnya langsung saat aku masuk ke ruangan yang sempit itu. "Ini berbahaya, Ratna." Siska mulai memperhatikan detail-detail kecil. "Kita harus berhenti," jawabku dengan suara berbisik yang penuh tekanan. Mbak Ratna melangkah mendekat. Di ruangan yang pengap itu, auranya terasa begitu dominan. "Berhenti? Setelah apa yang kita lalui? Ingat, Mas, saya tahu rahasia besar di kantor Mas. Saya tahu tentang Pak Andre. Dan jangan lupa, saya punya akses penuh ke rumah ini." Ancaman itu tersirat, namun sangat tajam. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya terjebak dalam nafsu, tapi juga dalam permainan kekuasaan. Mbak Ratna bukan wanita tua yang lemah. Ia adalah sosok yang terluka oleh masa lalu dan kini mencoba mengamankan posisinya dengan cara apapun. Puncak ketegangan terjadi ketika Siska menemukan sebuah bros emas kecil di bawah ranjang kamar Mbak Ratna saat ia sedang membantu merapikan kamar tersebut karena Mbak Ratna sedang sakit demam. "Mas, ini kan bros hadiah ulang tahunku dari kamu yang hilang 2 bulan lalu," seru Siska dengan wajah memerah. Aku mematung di pintu kamar. Itu adalah bros yang terjatuh dari sakuku saat aku berada di kamar Mbak Ratna tempo hari. Mbak Ratna yang sedang berbaring lemas di tempat tidurnya langsung pucat pasi. "Maaf, Mbak Siska, Saya menemukannya di celah sofa depan. Saya lupa memberitahukannya karena sibuk sekali kemarin," jawabnya dengan suara gemetar. Siska menatap Mbak Ratna dengan tajam. Ada jeda 5 detik yang terasa seperti selamanya. "Lain kali kalau nemu barang berharga, langsung kasih tahu aku, Mbak. Jangan disimpan di kamar sendiri. Aku nggak suka asisten yang punya sifat nyimpen-nyimpen barang majikan." Siska keluar kamar dengan bantingan pintu yang keras. Aku tahu, kepercayaan istriku mulai retak. Bukan karena masalah asmara, tapi karena masalah kejujuran. Namun bagi kami, bros itu adalah bom waktu yang hampir saja meledakkan segalanya. Kisah ini belum berakhir, namun aku mulai menyadari bahwa setiap kenikmatan semu yang kuterima dari Mbak Ratna memiliki bunga yang sangat tinggi. Rumah tangga yang kubangun bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk, hanya karena aku tak mampu menahan rasa penasaran pada sosok wanita yang usianya jauh di atasku. Mbak Ratna tetap di sana, di sudut dapur kita, dengan dasternya yang rapi dan senyumnya yang penuh misteri. Ia adalah pengingat hidup bahwa nafsu adalah tamu yang tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa serta kekacauan dan penyesalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Aris harus memberanikan diri memecat Mbak Ratna sebelum semuanya terlambat? Ataukah ia sudah terlalu dalam terperangkap dalam jaring-jaring yang dibuat oleh sang pengurus rumah tangga? Setiap keluarga memiliki rahasianya masing-masing. Dan kadang, rahasia itu bersembunyi di balik pintu yang paling sering kita lewati setiap hari. Ketegangan di rumah itu mencapai titik didihnya pada sebuah malam di penghujung tahun. Siska, yang biasanya tidak terlalu peduli pada urusan domestik, mulai berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh selidik. Kejadian bros emas tempo hari ternyata meninggalkan luka kecurigaan yang lebih dalam dari yang kuduga. Ia tidak lagi banyak bicara saat makan malam, dan matanya terus mengikuti setiap gerak-gerik Mbak Ratna dengan tatapan yang tajam bak elang. Malam itu, hujan turun sangat deras di BSD. Suara petir sesekali menggelegar, menambah suasana mencekam di dalam rumah.
Siska tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Aku, yang sejak tadi hanya berpura-pura tidur, merasa jantungku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pertengkaran hebat dari arah dapur. Aku berlari keluar dan mendapati Siska sedang berdiri di depan Mbak Ratna yang tertunduk di pojok meja makan. Di tangan Siska ada sebuah ponsel lama milikku yang seharusnya sudah kusimpan di laci gudang. "Jelaskan padaku, Mbak, kenapa ada foto-fotomu di ponsel Mas Aris yang lama ini? Dan kenapa tanggalnya menunjukkan saat aku sedang di Jogja?" Suara Siska melengking, bergetar karena amarah dan kekecewaan yang meluap. Ternyata, Siska diam-diam mencari bukti. Ia menemukan ponsel lama yang lupa kuhapus isinya, di mana aku pernah secara ceroboh mengambil foto Mbak Ratna dari belakang saat ia sedang menyiram bunga. Mbak Ratna mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Yang kulihat justru wajah seorang wanita yang lelah bersandiwara. Dengan suara tenang yang membuat bulu kuduku berdiri, ia berkata, "Mbak Siska, saya ini hanya orang tua yang tidak punya apa-apa lagi. Tanya saja pada suamimu, siapa yang memulai semua ini? Tanya dia, siapa yang masuk ke kamar saya di tengah malam saat Mbak tidak ada?" Dunia seolah runtuh di bawah kakiku. Siska menoleh ke arahku. Matanya yang basah oleh air mata menuntut penjelasan yang tidak bisa kuberikan. Bibirku keluh. Kehormatan yang kujaga bertahun-tahun sebagai suami dan ayah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. "Pergi kamu, Mbak! Pergi malam ini juga!" teriak Siska, sambil melemparkan ponsel itu ke lantai hingga hancur. Mbak Ratna tidak menangis. Ia masuk ke kamarnya, mengemasi tas kainnya yang lusuh, dan berjalan menuju pintu depan tanpa menoleh sedikit pun. Sebelum ia benar-benar menghilang di balik kegelapan hujan, ia sempat membisikkan sesuatu di telingaku saat aku membukakan pintu untuknya. "Terima kasih untuk hadiahnya, Mas. Tapi ingat, rahasia ini tidak akan terkubur bersama kepergian saya. Pak Andre masih memegang foto-foto kita di rumah ini melalui CCTV yang ia pasang secara rahasia sebelum saya keluar dari rumahnya dulu." Aku terpaku. Ternyata Mbak Ratna bukan hanya pengurus rumah tangga. Ia adalah bagian dari konspirasi yang jauh lebih besar, yang melibatkan dendam masa lalunya dengan Pak Andre. Aku menyadari bahwa aku hanyalah pion dalam permainan dua orang yang saling membenci. Siska meminta cerai malam itu juga. Ia membawa Rian pergi ke hotel dan membiarkanku sendiri di rumah, yang kini terasa seperti kuburan yang luas. Aku duduk di beranda belakang, tempat pertama kali aku terpesona oleh daster satin itu. Kopiku sudah dingin, sama dinginnya dengan hatiku. Kini aku menyadari bahwa godaan bukan hanya soal nafsu sesaat, tapi soal harga diri yang dipertaruhkan. Aku kehilangan istri yang cantik, anak yang lucu, dan kedamaian hidup, hanya untuk sebuah fata morgana di usia kepala 5. Ternyata, wanita yang lebih dewasa memang jauh berbeda. Mereka tidak hanya menawarkan kehangatan, tapi juga bisa memberikan kehancuran yang paling terencana jika kita tak pandai menjaga batasan. Rumah ini sekarang kosong. Hanya ada aroma parfum Mbak Ratna yang masih tertinggal tipis di udara, seolah mengejek setiap helai nafasku yang penuh penyesalan.